Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil dari seminar magang 2 yang berjudul Analisis Perilaku Safety Driving pada Angkutan Muda Damri Cabang Surabaya, Rute Terminal Purabaya, Bandara Juanda. Di sini terdapat latar belakang, yaitu latar belakangnya data kecelakaan lalu lintas pada tahun 2023 untuk jenis angkutan orang jumlahnya 1124, sementara pada bulan Januari hingga September 2024 sebanyak 866. Jumlah korban meninggal dunia sebanyak 432 di tahun 2024 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan keselamatan lalu lintas. Terdapat 4 faktor utama yang dapat menyebabkan resiko kecelakaan lalu lintas. Salah satu faktornya adalah faktor kesalahan manusia atau human error. Dalam observasi terhadap 6 sampel pengemudi ditemukan masih tidak adanya ada beberapa pengemudi yang tidak mematuhi aturan keselamatan yang seharusnya diterapkan, seperti tidak menggunakan sabuk pengaman, kurangnya menjaga jarak aman, dan menggunakan telepon genggam saat berkendara. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan pengemudi yang mengabaikan faktor keselamatan yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan di jalan. Tujuan penelitian ini satu, untuk menganalisis bagaimana perilaku disiplin berlalu lintas pada pengemudi angkutan muda Damri Cabang Surabaya, Rute Terminal Purabaya, Bandara Juanda. Yang kedua, mengidentifikasi bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan terhadap perilaku disiplin berlalu lintas saat berkendara pada pengemudi angkutan pemuda Damri Cabang Surabaya, Rute Terminal Purabaya, Bandara Juanda. Kedua, ada manfaat penelitian. Satu, hasil analisis ini dapat menjadi rekomendasi bagi perusahaan dalam menentukan kriteria pengemudi yang mengutamakan keselamatan. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengimplementasikan pentingnya perilaku pengemudi terhadap keselamatan penumpang di angkutan pemadu muda Damri Cabang Surabaya, Rute Terminal Purabaya, Bandara Juanda. Selanjutnya, dalam melakukan penelitian ini dilakukan observasi langsung terhadap seluruh pengemudi angkutan pemadu muda Damri Cabang Surabaya, Rute Terminal Purabaya, Bandara Juanda. Dalam melakukan observasi ini terdapat variabel yang ada dalam lembar observasi, yaitu variabel usia, yaitu dengan satuan umur muda 30 sampai 40 tahun, tua 40 sampai 60 tahun. Selanjutnya ada variabel tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini yaitu tingkat pendidikan yang ditempuh berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki. Kategori yang ada pada tingkat pendidikan ini yaitu 1 tidak tamat sekolah, 2 SD, 3 SMP, 4 SMA, dan yang terakhir perguruan tinggi. Selanjutnya ada variabel masa berkendara, yaitu durasi pengalaman pengemudi angkutan umum dengan satuan tahun, yaitu untuk kategori baru yaitu kurang dari 6 tahun, terus kategori lama lebih dari 6 tahun. Dalam penentuan lembar observasi ini saya mengambil di prosedur pengoperasian kendaraan nomor 3 SMKP tanggal berlaku 9 Maret 2019 dari Damri. Lalu didapatkan hasil instrumen dari lembar observasi dari pertanyaan yang sebelum mengemudi, saat mengemudi, dan setelah mengemudi. Dari lembar observasi ini terdapat 15 instrumen yang akan dilakukan observasi langsung terhadap pengemudi angkutan muda Damri Cabang Surabaya.
untuk hasil observasi perilaku safety driving, yaitu untuk jumlah responden atau pengemudi yang termasuk dalam kategori usia muda dan tua jumlahnya sama, yaitu 14 orang. Dan berdasarkan hasil observasi, rata-rata usia pengemudi dalam kategori muda mendapatkan nilai 73,3%, sedangkan dalam kategori tua adalah 76,4%. Kategori masuk dengan kategori baik. Perbedaan angka ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam usia, hal tersebut tidak secara langsung menjamin perilaku yang lebih baik dalam safety driving. Faktor usia bukan satu-satunya faktor penentu dalam keselamatan berkendara. Aspek lain seperti pengalaman, pemahaman aturan lalu lintas, serta kesadaran akan resiko juga memiliki peran yang signifikan dalam membentuk perilaku berkendara yang aman. Selanjutnya, hasil observasi perilaku safety driving dari masa berkendara. Berdasarkan pengemudi dengan masa berkendara kurang dari 6 tahun berjumlah 12 responden, sedangkan responden dengan masa berkendara kurang dari 6 tahun berjumlah 16 responden. Berdasarkan hasil yang diperoleh, pengemudi dengan pengalaman berkendara kurang dari 6 tahun mendapatkan nilai 72%, yaitu masuk dalam kategori cukup dalam instrumen safety driving. Sedangkan pengemudi dengan pengalaman lebih dari 6 tahun memperoleh nilai yang lebih tinggi, yaitu 77,1%, yaitu masuk dalam kategori baik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masa berkendara berpengaruh terhadap pemahaman dan penerapan prinsip keselamatan berkendara. Semakin lama seorang memiliki pengalaman mengemudi, semakin baik pula pemahamannya terhadap aturan dan teknik berkendara yang aman. Selanjutnya, hasil observasi perilaku safety driving berdasarkan tingkat pendidikan. Berdasarkan pendidikan, tamatan SMP berjumlah 2 orang, sedangkan tamatan SMA berjumlah 26 orang. Berdasarkan hasil yang diperoleh, tingkat pendidikan tamatan SMP mendapatkan nilai 62,2%, itu masuk dalam kategori cukup. Sedangkan tamatan SMA mendapatkan nilai 76%, yaitu masuk dalam kategori baik. Tingkat pemahaman mereka terhadap keselamatan berkendara sudah cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk adanya peningkatan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pendidikan berpengaruh pada perilaku safety driving, di mana tingkat pemahaman yang lebih baik dapat membantu pengemudi dalam menerapkan perilaku berkendara yang aman. Untuk kesimpulannya, 1. Berdasarkan analisis perilaku safety driving, kategori usia tua menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik dengan persentase sebesar 76,4%. Selain itu, pengemudi dengan tingkat pendidikan SMA juga memiliki perilaku safety driving yang baik dengan nilai sebesar 76%. Selanjutnya, pengalaman berkendara lebih dari 6 tahun berkontribusi pada perilaku safety driving yang lebih tinggi dengan persentase mencapai 77,1%. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor usia, tingkat pendidikan, dan pengalaman berkendara memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam berkendara secara aman. Kesimpulan kedua, sebanyak 50% pengemudi sesekali melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan mereka sebelum digunakan. Namun, masih ada setengah dari responden yang tidak melakukannya secara rutin. Pemeriksaan ini mencakup pengecekan kondisi ban, rem, lampu, serta perlengkapan keselamatan yang dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Kesimpulan yang ketiga, tidak adanya pengecekan kesehatan sebelum mengemudi dapat meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya. Pengemudi yang mengalami gangguan kesehatan seperti tekanan darah tinggi, gangguan penglihatan, atau kelelahan dapat mengalami penurunan konsentrasi dan refleks yang lambat, sehingga membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Masuk ke saran. 1. Perusahaan dapat mengadakan pelatihan rutin tentang safety driving untuk semua pengemudi. Pelatihan ini dapat mencakup teknik berkendara yang defensif,
pemahaman aturan lalu lintas, serta pemahaman tentang penggunaan sabuk pengaman dan perlengkapan keselamatan lainnya. Saran kedua, membangun budaya keselamatan, di mana keselamatan bukan hanya tanggung jawab pengemudi, tetapi juga tanggung jawab seluruh pihak. Ini bisa dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin mengenai keselamatan pengendara, menyediakan materi edukasi, serta memotivasi karyawan untuk saling mengingatkan dan mendukung penerapan prinsip safety driving di setiap kegiatan berkendara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Izin untuk Bapak Aji Setiawan, jika ada pertanyaan mohon arahnya. Terima kasih. Oke Danar, terima kasih atas pemaparannya. Ini luar biasa ini yang disampaikan. Analisis perilaku safety driving pada angkutan pemadun moda Damri telah dilakukan untuk pengambilan sampel 5 pengemudi. Terus intinya apa sih tadi? Ternyata implementasi arti pentingnya dalam perilaku pengemudi dalam mengimplementasikan safety driving ini perilaku pengemudi sangat luar biasa ya. Setelah dipaparkan oleh Danar ini mengambil 3 poin tadi. Variabelnya ada usia, pendidikan, dan masa berkendara yang diobservasi pada saat sebelum dia mengemudi, saat mengemudi, dan setelah dia mengemudi. Terus dari hasil tersebut Danar menyimpulkan bahwasanya masa berkendara ini berpengaruh pada pemahaman terhadap safety dalam mengemudi, dan disimpulkan bahwasanya semakin berumur maka semakin patuh dia terhadap aturan. Yang kedua, pendidikan ternyata mempengaruhi ya terhadap safety driving, dan yang ketiga tadi ada juga pengalaman juga mempengaruhi safety driving. Jadi di sini juga menyimpulkan bahwasanya benar juga yang disampaikan perusahaan bahwasanya untuk pengemudi angkutan umum dicari yang berpengalaman biasanya kalau buka lowongan biasanya kan ya. Jadi dan akhirnya menyarankan juga Danar di sini untuk memotivasi untuk karyawan atau pengemudinya agar melakukan kegiatan safety dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai pengemudi. Dan diharapkan juga Danar juga tadi menyampaikan bahwasanya perlu adanya grup keselamatan atau kelompok keselamatan yang mungkin bertukar informasi, bertukar tentang keselamatan atau trik-trik dalam menjaga keselamatan saat berkendara. Betul ya Danar ya? Menurut saya ini udah bagus banget ini Danar. Semoga tulisan Danar ini bisa menjadikan masukan bagi perusahaan Damri, dan barangkali nanti ada perusahaan-perusahaan angkutan lainnya, perusahaan angkutan bis lainnya yang bisa melihat dari karya ilmiah Danar ini menjadi suatu inspirasi untuk meningkatkan keselamatan. Makasih Danar. Terima kasih atas saran dan masukannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.